Jokowi ini mengapa itu menjadi harapan rakyat? Karena dia betul-betul anti korupsi, anti suap. Di DKI sekarang itu PNS yang selama ini mendapat rezeki dari mana-mana sekarang sepi, luar biasa. Jadi saya pikir dia ini bisa membangun pemerintahan yang bersih. Itu harapan kita. Ya, nah Pak, di media sosial ini kan kemarin juga muncul gerakan kawal pemilu. Ya. Sekarang juga ada gerakan kawal kabinet. Kawal kabinet itu memang harapan. Kenapa? Orang menagih janji Jokowi bahwa dia koalisi tanpa syarat. Bisa nggak dia membentuk kabinet ahli itu? Dan pasar yang bereaksi positif, rupiah menguat, harga sahamnya bagus, naik ya. Itu kan orang harap bahwa nanti kita punya Menkeu yang bukan hasil dagang sapi, betul-betul ahli di bidangnya. Kita punya Menteri ESDM yang bukan korupsi. Ini kan sarang korupsi kan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Itu kan jangan sampai orang hanya politisi tidak punya keahlian di bidang energi taruh di ESDM. Jadi orang mengharapkan itu, dan saya yakin dengan membuka kesempatan dia melihat itu media massa, oh nama-nama ini dia pelajari melalui dari CV-nya, track record-nya. Itu ada harapan. Begitu dia tidak serius memilih menterinya, saya pikir reaksi pasar akan jelek sekali. Bang Domuara, apakah ini keputusan nanti dihasilkan oleh Jokowi? Akankah keputusan tunggal tanpa ada mungkin intervensi ketika kita tahu di-endorse oleh PDIP begitu? Akankah ada korelasi atau mungkin berdiri sendiri begitu? Saya punya pengalaman tentang Pak Jokowi bukan dari dia, tetapi dari orang-orang di sekitarnya, karena tahun 2012 saya menulis buku beliau. Dalam dua kasus yang menarik. Dalam peluncuran buku itu di Banjarmasin, ada seorang teman beliau SMA dan kuliah. Pada pemilihan kedua tahun 2010, beliau ikut, namanya Pak Bambang, ikut menyokonglah dengan segala upaya dia kampanye. Padahal Jokowi sendiri tidak kampanye, lalu meraih 91%. Ketika Jokowi sudah naik, Pak Bambang ini datang dan dia mengaku, minta proyek dong. Pak Jokowi tidak memberi sedikit pun, dan maaf kata Pak Bambang ini mengatakan Pak Jokowi dimaki lah gitu. Dia ngaku ya. Artinya ini baik buat kita. Demikian juga waktu di Solo ada beberapa, bahkan konon Raka Buming anaknya untuk mengajukan bisnis Pak Jokowi tidak beri akses. Jadi dia bergerak sendiri. Nah, ini pun kita berharap seperti itu. Integritas Pak Jokowi lalu kebulatan dia juga tidak direcoki oleh partai-partai pendukungnya. Dan saya yakin Pak Ibu Megawati juga tidak seperti itu, terbukti bahwa Pak Jokowi bukan pengurus inti partai tetapi dicalonkan menjadi presiden. Dan kita berharap itu. Ya. Kita berharap itu. Nah, ini kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, bagaimana ini kita bisa mengawal nantinya betul-betul kabinet itu tidak tanpa transaksional dan memang zakat kabinet kerja penuh dengan profesional. Kita lanjutkan setelah jeda. Ini Pak Primus, ini bagaimana dengan partai koalisi? Anda mungkin memprediksikan ke depannya akan lebih menerima dengan putusan dari Jokowi juga yang mungkin masyarakat bisa memilih menterinya dan Jokowi lebih terbuka begitu. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Apakah partai yang sama-sama memenangkan dia itu menerima keputusan dari Jokowi dalam pemilihan menteri? Itu saya pikir banyak yang tidak puas. Kita harapkan begitu dapat daftar menteri, harapan mereka tidak tercapai, mereka tidak mutung seperti Prabowo yang waktu tanggal 22 menarik diri kan gitu. Tetapi tetap mendukung di parlemen itu. Kenapa? Saya begitu yakin, walaupun itu nama-nama, pasti mereka mintalah, pasti ya dari PDIP, bagi siapa, dari Nasdem, dari PKB, dari Hanura, bahkan dari PKPI ya, yang partai yang non-seat itu, pasti minta. Tapi at the end Jokowi akan menentukan bersama JK. Bahkan di antara dua itu pasti lebih dominan adalah Jokowi. Itu saya yakin dia akan memilih ini zakon kabinet, ini betul-betul orang ahli. Bahwa dari partai seperti saya katakan tadi itu pasti bahwa ini dari orang ahli dari partai ini. Dia mencari juga, tetapi pada akhirnya dia independen menentukan. Itu saya yakin. Tanggapan Anda, Bang Domuara, ini terkait keterbukaan Jokowi, akankah bisa diterima dengan legowo oleh koalisi partai? Kita berharap seperti itu. Kalau di partai pendukung sih clear menurut saya. Yang saya khawatir adalah mulai merapatnya partai-partai yang tadinya di sebelah, sekarang merapat. Wah, nyebrang nih ya? Nyebrang. Katakan P3. P3 sangat masuk akal. Kenapa? Karena ketua umumnya Pak Surya Dharma Ali sudah status tersangka. Kalau di KPK sudah tersangka tidak mungkin SP3. Berarti ini tinggal menunggu waktu pergantian. Lalu kita pertanyakan tipologi Golkar ini yang di sekeliling pemerintahan, akankah juga akan menyeberang dengan Golkar yang selalu bermain dua kaki. Tapi menurut saya jika Pak
Jokowi tetap bisa menjaga integritasnya, Golkar lepaskan saja sekalian. Bukannya langkah ini diperlukan untuk bisa memperkuat langkah kekuatan di parlemen begitu? Kalau Golkar yang yang kekuatan besar, juara pemenang kedua, dia akan terlalu banyak mendikte barangkali. Justru menurut saya, kalaupun diajak mau merapat adalah P3, Demokrat atau PAN. Nah mungkin P3 dengan Demokrat merapat sudah aman untuk mencapai suara mayoritas di DPR, sehingga 5 tahun ke depan aman, tidak seperti terganjal misalnya seperti di DKI Jakarta untuk pengurukan segala macam menunggu ditunda oleh DPRD. Pak Primus, ini Jokowi versus parlemen, bagaimana nasib dari koalisi permanen ini? Iya, saya pikir koalisi parlemen itu memang dari namanya udah salah. Nggak ada koalisi yang permanen, yang di textbook maupun di kenyataan di negara ini nggak ada. Jadi itu cuma ngarang aja hanya supaya kelihatan gagah. Buktinya sekarang udah hancur kan, berantakan itu. Di MK pasti kalah, kemudian berantakan. P3 saya pikir akan mendukung, Golkar juga saya pikir 70% akan mendukung. Tetapi seperti saya katakan tadi, karena ini jabatan politik menteri itu dan dia akan melihat ahli apa tidak orang yang akan dijadikan menteri itu. Bisa jadi ada orang ahli yang dari Golkar, ada orang ahli yang jadi menteri yang diambil dari P3, mungkin dari PAN juga. Betul. Saya pikir dari manapun juga. Tetapi konsen saya berdasarkan interview saya dengan para pelaku pasar, Pak Joko Widodo mestinya melihat jabatan Menteri Keuangan itu penting. Jadi yang sekarang ini Pak Dede Khatib Basri itu bisa dipertimbangkan untuk diteruskan. Kalau tidak, ada Bambang Brojonegoro wakil menterinya, ada Mahendra Sirgar yang sekarang ketua BKPM, ada Fuad Rahmani. Khairul Tanjung itu orang mengatakan kalau dia bisa bersedia terus di Menko Perekonomian bagus juga. Tetapi kan dia kan bisnismen ya. Tapi bagus juga posisi itu. Kenapa? Dia punya pengaruh. Pak CT ini dia punya pengaruh bukan hanya di kalangan menteri, tetapi juga dia punya pengaruh di parlemen. Ya. Dia dekat dengan semua partai. Saya pikir supaya ini pemerintahan kuat, boleh juga CT. Bang Nowara, ini rekonsiliasi politik, ini akankah bisa kedua kubu ini mungkin momen Lebaran bisa dimanfaatkan untuk rekonsiliasi? Kita berharap seperti itu. Perselisihan politik seperti kata Pak Hatta Rajasa kemarin, sekeras apapun benturan kita waktu pemilu, maka harus diselesaikan dengan damai, dengan aman. Jangan sampai ini berekses ke lapangan, ke bawah, sampai kita berharap tidak seperti isu-isu tanggal 22. Banyak pengusaha bahkan di kawasan Sudirman jam 4 sudah pulang, karena khawatir terjadi. Jadi harus bisa mengucapkan minal aidin wal faizin. Pak Primus, ini terkait dari Lebaran tadi nih Pak, isu pekan depan apakah seputar itu, Lebaran, mudik, tradisi? Ini Lebaran boleh kita bermaaf-maafkan semua itu, tapi tetap kita melihat MK yang sama kemungkinan 0%. Tapi menarik tetap orang lihat, karena begitu kita masuk ke rame tanggal 4 ya, hari Senin, tanggal 5, tanggal 6 kalau sidang pertama. Kemudian tentu orang bermanuver bagaimana menunjukkan CV. Barangkali kalau Indri dekat dengan Pak Jokowi, saya titip CV saya, tolonglah berikan itu. Pasti ke sana, menarik. Kemudian Golkar lagi luar biasa. Betul. Karena bagaimanapun juga orang menduga bahwa MK ini ada mainan dari Golkar juga untuk buying time supaya mereka bisa melobi DPD. Ada juga mengatakan begitu. Karena dari kubu sebelah Pak Agung Laksono yang lebih banyak sudah condong ke Jokowi, itu kepingin merebut jabatan ketua umum partai Golkar itu. Betul, darurat Munas segera dilakukan. Bulan Agustus Munas segera dilakukan supaya siapa tahu bisa dapat menteri juga. Ya, kalau dari Tribunnya sendiri, Bang Nowara, nih apa yang akan diangkat sama atau ada perbedaan? Kami koran-koran di daerah, jaringan kami tentu suasana Lebaran di kampung-kampung para pejabat, Pak Jokowi juga di Solo itu akan kami liput. Lalu tentu juga seperti tadi, MK ini hanya 3 minggu dari sekarang. Jadi sejak tanggal 6 hanya 14 hari, maksimum tanggal 20 kita sudah tahu keputusan. Jadi tanggal 20 Agustus kita sudah tahu siapa yang menang, apakah Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo. Harapan masyarakat, harapan saya, siapapun yang menang cukup sudah. Jangan ada lagi kelanjutan setelah itu. Baik, terima kasih Bang Nowara, Pak Primus telah hadir di dialog kita pagi ini. Demikian dialog berita.